SMA Negeri 4 Sukasari terletak di ujung jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Dikelilingi oleh kebun bambu dan semak belukar. Bangunan sekolah itu berdiri kokoh meski ket dindingnya sudah mulai mengelupas. Sekilas tampak seperti sekolah biasa. Namun hampir semua siswa tahu, ada satu tempat yang tidak ingin mereka lewati. Lorong belakang sekolah. Lorong itu sempit, lembab, dan gelap meski siang hari. Panjangnya sekitar 15 meter. Membentang dari belakang laboratorium menuju gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Udara di lorong itu terasa lebih dingin. Dan banyak yang mengaku mencium bau anyir yang tidak jelas asalnya. Salah satu siswa yang penasaran dengan cerita tersebut adalah Aldi, siswa kelas 11 IPA 2. Ia bukan tipe yang percaya cerita mistis, apalagi mudah ditakut-takuti. Aldi justru merasa tergelitik setiap kali teman-temannya membicarakan sosok perempuan berambut panjang yang sering terlihat berdiri di ujung lorong. Suatu sore, sepulang sekolah Aldi dan 3 temannya Raka, Dimas, dan Iqbal duduk santai di tangga depan kelas sambil menunggu hujan reda. Raka, yang memang suka cerita horor, mulai membahas lagi soal lorong belakang itu. Gue pernah dengar ada anak cewek yang dulu bunuh diri di situ, ucap Raka pelan. Katanya dulu dia dibully, terus gantung diri pas malam hari. Mayatnya baru ketemu paginya, tergantung di belakang gudang. Dimas bergidik. Lu serius, Rak? Raka mengangguk. Namanya Fitriani. Angkatan 5 tahun lalu. Sejak saat itu tiap malam Jumat Kliwon, katanya suka ada yang dengar suara nangis atau ketawa. Iqbal tertawa meski terdengar sedikit gugup. Paling juga suara tikus. Aldi diam saja, matanya menatap ke arah jendela. Sore itu mendung masih pekat, dan langit mulai gelap. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Kalau emang penasaran, kata Aldi kemudian, malam ini kita masuk aja ke lorong itu. Uji nyali. Mereka bertiga menatap Aldi dengan campuran kaget dan tidak percaya. Tapi akhirnya dengan sedikit paksaan dan janji akan bawa senter dan roti bakar buat camilan, mereka setuju. Malam harinya keempat remaja itu diam-diam kembali ke sekolah. Mereka masuk dari gerbang samping yang rusak dan menyusuri lorong samping laboratorium menuju lorong belakang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aldi berjalan paling depan, senter kecil di tangan. Lorong itu benar-benar lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Udara di dalamnya pengap, dan bau busuk mulai tercium samar. Saat mereka sudah sampai di tengah lorong, tiba-tiba senter Aldi mulai berkedip-kedip. Raka menggenggam lengan Dimas. Lu lihat itu gak? Di ujung lorong samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya mengenakan seragam putih abu-abu yang kusam dan robek di beberapa bagian. Aldi melangkah mundur.
Dimas mulai menangis. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Lalu, terdengar suara lirih. Seperti suara perempuan yang menangis atau tertawa. Iqbal berteriak dan langsung lari, diikuti oleh Raka dan Dimas. Tapi Aldi terpaku. Tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Matanya menatap tajam ke arah sosok itu. Di matanya, seolah perempuan itu memanggil namanya, mengulurkan tangan, dan berbisik, "Jangan tinggalkan aku lagi." Aldi menjerit keras. Gelap. Dan dia pingsan. Keesokan harinya, petugas sekolah menemukannya tergeletak di lorong dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Ia dilarikan ke UKS lalu dipulangkan ke rumah. Sejak malam itu Aldi berubah. Ia tak banyak bicara. Ia tak pernah senyum. Dan sesekali ia terlihat duduk sendiri berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Raka, Dimas, dan Iqbal tidak pernah kembali ke lorong belakang. Bahkan, mereka bertiga mulai saling menjauh. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang sebenarnya mereka lihat malam itu. Namun satu hal pasti, sosok perempuan itu benar-benar ada. Dan ia belum pergi. Laras adalah ketua OSIS SMA Negeri 4 Sukasari. Cerdas, pemberani, dan tidak mudah termakan rumor. Namun sejak insiden Aldi, ia mulai merasa ada yang tidak beres di sekolahnya. Aldi kini seperti orang linglung. Ia tidak lagi mengikuti pelajaran. Beberapa kali ditemukan duduk sendiri di lorong belakang, menatap kosong ke arah gudang tua. Laras memutuskan untuk menyelidiki. Ia mulai mencari informasi di ruang tata usaha. Dengan alasan mengurus data alumni, ia menemukan daftar siswa angkatan 5 tahun lalu. Nama yang disebut Raka sebelumnya, Fitriani, memang ada di sana. Tapi keterangan di belakang namanya membuat Laras bergidik, meninggal 2019. Setelah menggali lebih dalam, Laras mendatangi Bu Ayu, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar sejak tahun 2000. Dengan ragu, ia bertanya tentang Fitriani. Bu Ayu sempat terdiam. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, "Fitriani adalah anak yang baik. Tapi dia sering jadi korban ejekan. Saat itu kami para guru kurang peka. Sampai akhirnya dia ditemukan gantung diri di lorong belakang sekolah." "Apakah ada yang dihukum, Bu?" tanya Laras. Bu Ayu menggeleng. Pihak sekolah menutup rapat kasus itu. "Demi nama baik," katanya. Laras tidak bisa tinggal diam. Bersama Rani, sahabatnya dari ekstrakurikuler jurnalistik, ia menyusun rencana. Mereka ingin mencoba bertemu Fitriani untuk mencari tahu apa yang ia inginkan. Malam Jumat berikutnya, Laras dan Rani menyelinap ke sekolah. Mereka membawa bunga melati, surat permintaan maaf yang ditulis Laras, dan foto Fitriani yang mereka cetak dari arsip sekolah.
Di lorong belakang, suasana terasa menekan. Jam menunjukkan pukul 2:05. Laras berdiri di tengah lorong. Ia menaruh bunga dan surat di lantai lalu berkata lirih, "Fitriani, maafkan kami. Maaf karena dulu tak ada yang membelamu. Maaf karena semua orang membiarkanmu terluka." Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin. Rani menggenggam tangan Laras erat-erat. Tiba-tiba, Laras melihat sosok perempuan berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya berlinang air mata dan darah. Namun kali ini, ia tidak marah. Ia tidak menakut-nakuti. Fitriani tersenyum dan perlahan menghilang. Sejak malam itu, Aldi mulai membaik. Ia kembali berbicara meski pelan. Ia bilang, dia udah tenang sekarang. Dia udah gak marah lagi. Laras kemudian meminta sekolah membuat plakat kecil di dekat lorong belakang. Bertuliskan nama Fitriani sebagai bentuk penghormatan. Beberapa guru sempat menolak, tapi akhirnya menyetujui. Kini lorong belakang sekolah tidak lagi seseram dulu. Tapi tetap tak ada yang benar-benar berani lewat sendirian. Karena meski Fitriani telah tenang, lorong itu tetap menyimpan jejak kesedihan dan suara tawa yang kadang masih terdengar samar di tengah malam.